Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rini Sintia Kumendong. Saya guru di SMK Negeri 1 Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Saya menjadi guru ASN di sekolah ini sejak 15 tahun yang lalu. Dalam perjalanan sebagai guru, saya kemudian menemukan ada cukup banyak siswa yang akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah karena mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka, antara lain permasalahan dengan guru, dengan rekan-rekan mereka, atau permasalahan lainnya, sehingga mereka memilih untuk putus sekolah. Karena juga proses penanganan ketika siswa bermasalah itu agak kurang menyenangkan bagi mereka. Coaching terhadap peserta didik itu sangat penting dan sangat mereka butuhkan. Pada saat mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan pembelajaran tentang coaching. Saya mencoba menerapkannya. Tetapi dalam perjalanannya, karena dalam pembelajaran coaching itu lebih pada supervisi akademik, saya menemukan kendala ketika mengcoaching peserta didik yang ternyata untuk permasalahan mereka bisa berbeda, tujuan yang mereka capai bisa berbeda. Saya kemudian mencari informasi di internet jika ada lembaga yang mengadakan kursus profesional tentang coaching. Setelah mengikuti kursus ini, saya lebih percaya diri untuk bisa menerapkannya. Ini kepada peserta didik, bahkan kepada rekan sejawat, dan juga orang tua murid, guru-guru lain di luar sekolah yang membutuhkan. Berikut praktik coaching yang pernah saya lakukan dan sudah mendapatkan izin dari coaching untuk dipublish. Orientasi coaching atau pre-coaching dilakukan untuk peserta didik atau guru yang belum memahami tentang coaching, sehingga pada proses coaching sudah akan langsung mulai dengan pembuatan tujuan. Bisa jelas arti coaching? Bisa. Oke. Nah, jadi coaching itu sebenarnya adalah pembicaraan bermakna, coach dan coachee. Jadi pembicaraan ini, misalkan Ibu berusaha untuk bantu, kira-kira Miracle ada tujuan apa? Atau ada hal yang mau ditingkatkan dalam diri tapi belum jadi? Atau mungkin ada yang mau diubah, yang mau dihentikan tapi tidak jadi-jadi begitu ya? Atau ada cita-cita yang belum jelas, karir setelah lulus belum jelas, atau so ada tapi belum bisa memutuskan tuh mana yang terbaik untuk dipilih. Nah, karena itu yang penting juga di proses coaching itu ya kepercayaan dan keterbukaan dari klien atau coachee. Dalam hal ini Miracle sejauh mana bisa mendalami itu sehingga bisa bisa sampai pada keputusan oh kita ikut atau tidak ya. Jadi solusinya tetap ada ke Miracle sendiri, bukan di Ibu, tapi Ibu akan bantu dengan pertanyaan-pertanyaan supaya Miracle keputusannya itu bisa lebih matang. Itu kerangka kita dalam proses coaching ini. Nah, sampai di sini jelas untuk Miracle? Jelas, Mem. Oke, baik. Jadi apa yang Miracle harapkan dari coaching pada sore hari ini? Pribadi, Miracle sangat mengharapkan boleh mendapatkan solusi. Apakah mau lanjut di program ini ataukah hanya sekedar ikut saja, Mem. Sejauh ini apa yang Miracle pahami tentang program ini? Ya. Program ini dibentuk oleh pemerintah, Mm-mm. eh, yang dimana pemerintah memberikan program ini juga kepada SMK. Apa yang membuat Miracle masih meragukan bukan keputusan untuk ikut atau tidak? Untuk waktu, di mana Hmm, seperti yang diketahui Mem, saat ini ya. sementara melaksanakan praktek kerja lapangan atau Oh, PKL, oke, oke. dan kemudian Hmm, kayaknya untuk pelatihan, hmm. untuk waktunya terbatas. Ya, apa yang mereka rasakan sekarang sebenarnya? Saat ini tentunya di satu sisi Miracle merasa bersyukur karena Ya. boleh mendapatkan peluang juga untuk Hmm, bekerja di PT Jepang. Jadi sudah oke. ada tujuan yang jelas, nantinya setelah Hmm, selesai dari SMK akan lanjut hmm, dari sini. Namun di satu sisi juga hmm, itu yang menjadi tantangan. Miracle berpikir apakah waktu yang hmm. akan diberikan itu cukup. Oh, oke. Jadi
Apakah bisa dikatakan kalau Miracle sekarang ragu dalam arti jangan-jangan sudah menginvestasikan waktu untuk pelatihan, tapi tidak setelah sampai di sana mungkin belum sesuai harapan. Apakah itu yang Miracle maksudkan atau lain? Iya, Mem. Nah, menurut Miracle, kepada siapa Miracle bisa bisa bertanya supaya Miracle lebih yakin dengan keputusan yang akan diambil? Kira-kira ada tidak misalkan orang yang Miracle kenal, dia tahu betul tentang program magang ini dan bisa Miracle bisa berkonsultasi langsung dengan dia. Bapak yang menjadi direktorat Hmm, di PT oke. INA, di situ sudah sempat komunikasi langsung. Mereka memberikan nomor kontak Oke. untuk boleh bertanya-tanya jika ada informasi yang kurang jelas. Nah, berarti ada ya, ada kontaknya sebenarnya yang lebih paham tentang program tersebut dan mereka sudah sempat bertanya. Nah, menurut Miracle, apalagi yang perlu Miracle tanyakan ke mereka untuk membuat Miracle lebih yakin dalam mengambil keputusan? Miracle hanya ingin memastikan Hmm. kapan untuk pelatihan itu sendiri dimulai. Hmm. Miracle sudah bisa mempertimbangkan waktu tersebut mulai dari sekarang. Oke, baik. Berarti itu salah satu ya. Apakah itu sudah ditanyakan atau belum, Miracle? Belum, Mem. Oke. Menurut Miracle, apakah itu perlu ditanyakan ternyata? Perlu. Oke, baik. Selain itu, apalagi yang perlu ditanyakan ke mereka? Yang menurut Miracle masih perlu dipertanyakan, Mm-mm. misalnya untuk teknisnya itu bagaimana, Oke. apakah nanti untuk biaya transport, paspor, dan Mm-mm. lain sebagainya akan ditanggung oleh pemerintah sendiri atau dari kami, gitu, Mem. Nah, apakah ini artinya kalau dua pertanyaan itu sudah jelas, ini sangat membantu Miracle untuk mengambil keputusan? Tentunya, Mem. Menurut Miracle, kapan Miracle akan bertanya ke mereka tentang pertanyaan-pertanyaan tadi? Eh, Secepatnya, Mem. Oke, secepatnya itu kira-kira dalam hitungan hari atau hitungan minggu, hitungan jam? Kalau bisa hari ini, Mem, yang Oke. ditanyakan. Bagaimana perasaan Miracle jika Miracle sudah dapat informasi yang jelas tentang dua pertanyaan itu? Saya merasa sangat puas karena telah mendapatkan jawaban dari yang selama ini menjadi keraguan dari Miracle, Mem. Setelah proses ini tentunya Miracle pribadi merasa bahagia karena Mm-mm. dari proses ini Miracle boleh mendapatkan solusi dari apa yang selama ini menjadi keraguan. Mungkin lebih fokus ke bidang studi dan juga fokus ke eh, orang tua juga dalam keluarga gitu. Jangan melupakan keluarga juga. Oh, itu perlu dilakukan ya. Oke, Bang. Jadi kesimpulan tadi ya, tidak malas, apalagi tidak fokus pada mimpi mengurangi dengan bantuan orang tua tadi yang sudah disebutkan. Jadi akhirnya apa? Jadi kalau itu semua Maria lakukan dengan konsisten, mendapatkan hasil yang baik. hasil yang baik. Hasilnya tadi apa tadi? Tujuan tadi yang kita Sukses. oke jadi sukses. Cita-cita tadi sebagai jadi guru. Dari hasil coaching tadi, saya bisa memperjelas cita-cita saya dan menemukan langkah-langkah yang tepat dan bisa memberikan hasil yang baik. Terima kasih Ibu Rini. Setelah coaching tadi bersama Ibu Rini, saya merasa lebih lega dan lebih tahu cara misalkan permasalahan saya dalam bidang hobi. Setelah melakukan coaching dengan Ibu Rini, tujuan saya lebih jelas, lebih percaya diri dalam penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Sebagai orang tua murid, saya merasa senang anak saya mendapatkan layanan coaching sebagai bekal untuk merencanakan masa depan. Terima kasih untuk Ibu Rini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.